Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sukacita Tuhan senantiasa atas kita dan kiranya kita senantiasa ada di dalam pertumbuhan iman, ya, makin hari makin berkualitas. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema perjuangan hidup. Saya mengambil dua teks untuk kita dari Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 dan dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 dan Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membaca secara bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu bersama-sama, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lukas 13 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bapak dan Ibu sekalian, hidup itu adalah perjuangan. Tidak ada orang menjalani hidup ini tidak berjuang. Jadi dengan kata lain, kalau kita dalam hidup di dunia ini berjuang, kita harus bisa melewati setiap perjuangan tahap demi tahap. Dan selalu harapan kita di dalam setiap perjuangan itu, kita bisa memenangkannya. Kita bisa berhasil di dalam setiap perjuangan itu. Tidak ada orang dalam hidup itu kepengen hidupnya mengalami kegagalan terus. Tapi kegagalan-kegagalan yang ada, itu juga bisa menjadi batu loncatan bagi dia ketika kita belajar. Dia belajar dari kegagalan itu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Tapi orang yang tidak pernah belajar dari kegagalan hidupnya, dia berarti tidak pernah tahu bagaimana arti dari sebuah perjuangan. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 perjuangan yang kita lalui dalam hidup ini. Dan itu Alkitab kita mengatakannya. Perjuangan kita yang pertama adalah kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul atau tidak? Ayat yang baru kita baca tadi, di Kejadian pasal 3 ayat 17-19 dikatakan, dengan bersusah payah. Persoalan bersusah payah ini, itu sudah ada sejak manusia pertama. Mengapa bersusah payah kita jalani sebagai manusia? Itu adalah akibat daripada dosa. Andai kata manusia tidak jatuh dalam dosa, kita tidak perlu bersusah payah dalam berjuang. Untuk mendapatkan kebutuhan makan dan minum, kita harus berjuang dan bersusah payah. Adam ketika mereka kemudian jatuh dalam dosa, dikatakan tanah dikutuk dan mereka bersusah payah
untuk mencari rejeki. Bahkan susah payah itu dikatakan seumur hidup mereka. Ada semak duri, ada rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Tidak gampang kita untuk menghasilkan sesuatu dari tanah yang telah dikutuk. Tapi nanti saya akan balikkan faktanya. Apakah betul setelah kita di dalam Tuhan, kutuk itu masih ada atas kita? Maka saya mau mengingatkan kita, sekalipun tanah itu dikutuk, tapi ketika kita sampai kepada pembaharuan di dalam Yesus Kristus, maka kita memahami bahwa kutuk itu telah diangkat dari hidup orang yang sudah percaya Yesus, dan mereka sekarang ada di bawah naungan kasih karunia dari Tuhan. Maka orang-orang percaya itu, bagaimana mereka keluar dari kutuk yang turun-temurun itu, adalah ketika mereka ada di dalam Yesus Kristus, maka fakta kutuk itu menjadi tersingkir atas mereka. Karena itu bersyukurlah bahwa kita ini tidak hidup dalam kutuk sekarang ini, tapi hidup di dalam berkat, di dalam nama Yesus. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya Yesus. Mereka ada di bawah kutuk atas alam semesta ini, atas hidup mereka, karena mereka belum dibebaskan. Nah, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan kita juga berpeluh. Itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu berjuang, kita tidak perlu mengeluarkan peluh. Karena kita masih ada di dalam dunia dengan perjuangan yang sama di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Alkitab mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi tidak heran bahwa orang-orang percaya ketika juga menjalani hidup dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak lepas juga dari usaha, upaya, bahkan sampai berpeluh dan berkeringat. Tapi bedanya adalah dalam perjuangan yang dilalui dalam memenuhi kebutuhan hidup itu, kita tidak lagi berada di bawah kutuk, tapi berada di bawah berkat kasih karunia Allah, sehingga dengan demikian maka kita bisa menikmati hasil dari pekerjaan kita itu dengan penuh kesukaan, dengan penuh gembira. Nah, dengan bersusah payah dan berpeluh kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka kita bekerja dengan giat dan bekerja dengan hikmat. Bukan hanya bekerja dengan giat, tapi bekerja dengan hikmat. Mengelola hasil yang diperoleh secara tepat dan benar. Menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang terpenting dari semuanya adalah mensyukuri setiap berkat yang kita terima. Amin. Kalau kita terima dalam jumlah yang kecil, jangan lupa itu berkat Tuhan. Orang itu alamiah. Kalau berkatnya kecil, kadang-kadang itu ucapan syukurnya juga kecil. Kalau berkatnya sedang, maka ucapan syukurnya juga sedang-sedang. Kalau berkatnya banyak, sukacitanya luar biasa. Ya kan? Padahal hidup itu kadang-kadang kita dapat berkat sedikit, dapat berkat sedang, dan dapat berkat melimpah. Itu variasi hidup. Apalagi kalau orang berusaha. Ya. Kadang hari ini untungnya banyak, besok untungnya sedang-sedang, besok untungnya tiba-tiba berkali lipat. Nah besoknya,
Yang terpenting dari semuanya ketika kita ada di dalam Tuhan adalah mensyukuri. Makanya kita tidak stres. Tidak stres. Kalau yang terima gaji setiap bulan itu stresnya lebih sedikit. Karena sudah pasti dapat angkanya pasti. Tapi orang yang bergantung kepada pelanggannya datang, nah ini mesti doanya harus kencang. Bukan berarti yang terima gaji setiap bulan sudah tetap doanya nggak kencang. Karena apa? Ingat baik-baik Bapak Ibu, setiap orang itu sudah ada rezekinya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang biasa ke pasar, coba lihat. Di sebelah kiri pedagang sayur, di sebelah kanannya juga pedagang sayur. Sama-sama jual sayur. Di sebelahnya jual lombok, di sebelah lagi jual lombok. Di sebelah sana jual daging, di ujung sana juga jual daging. Yang sana jual jagung, di situ juga jual jagung. Ya. Yang sana itu jual ikan, di ujung juga jual ikan. Bapak Ibu, pelanggan-pelanggan itu tidak selalu tertuju kepada satu tempat. Mesti ada langganannya sendiri-sendiri. Ada berarti rezekinya sendiri-sendiri. Maka orang yang paling bisa, ya, orang yang bisa nerimo itu biasanya orang di pasar. Kenapa? Gak pernah dia menjadi jengkel karena tetangganya itu ada banyak pelanggannya. Tapi nggak tahu deh hatinya. Tapi kalau kita nyadari bahwa setiap kita itu Tuhan sudah memberi rejeki sendiri-sendiri, maka kita akan memaknainya dengan syukur. Saya kemarin untuk makan nasi gorengnya Mas Rudi harus jalan dari sini menuju ke Tidar. Jalan kaki. Lalu saya tanya, biasanya habis berapa rata-rata? Jadi bertanya ini, kan gembala itu kan perlu tahu kan gitu. Diberitahu angka sekian, saya tidak mau bocorkan. Sekian. Gitu. Sebagai seorang gembala, bersyukur kalau jemaatnya, umatnya itu setidak-tidaknya hidup yang mereka jalani itu kompornya nyala terus. Amin ya Mas Rudi. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita masing-masing punya takaran kebutuhan. Tapi doa Bapak kami bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ya. Jadi karena itu disyukuri, ya. Disyukuri. Kita juga percaya bahwa kutuk itu sekali lagi sudah diangkat dari hidup kita sehingga kita sekarang berada di bawah berkat kasih karunia Allah. Janji berkat pemeliharaannya dianugerahkannya kepada kita asal. Nah, ini asalnya yang lupa kadang-kadang. Asal kita ini berjalan sesuai dengan perintahnya. Sama seperti janji berkatnya kepada umat Israel. Kita nggak ada kaitan dengan umat Israel. Jangan dihubung-hubungkan karena memang nggak ada kaitannya. Tapi Alkitab kita mencatat karena kegagalan dari umat Israel menjadi kesaksian bagi dunia, maka kita dicangkok menjadi Israel rohani. Kita tidak ada kait-mengkait dengan orang Israel. Dan orang Israel bukan Kristen. Mereka adalah orang Yahudi. Tapi kita punya sejarah yang sama di dalam kitab. Khususnya perjanjian lama. Kita ini anak angkatnya Tuhan. Tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan karena kasihnya, kita juga menikmati berkat-berkat rohani sebagai umat pilihan. Maka
Kalau Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 itu ditujukan kepada umat Israel, maka juga bagian ini ditujukan juga kepada kita sebagai umat cangkokan yang disebut sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai Israel rohani. Berkatnya apa? Wah, luar biasa loh, umat pilihan Allah itu. Kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Bapak dan Ibu setiap membaca ayat ini, jangan hanya berfokus pada kata berkat. Tapi perhatikan beberapa tekanan utama mengapa berkat itu diturunkan atas mereka. Supaya kita jangan menjadi kecewa ketika kemudian dalam faktanya Alkitab bilang hidupnya diberkati, segala berkat diperintahkan. Tapi lupa mengapa berkat itu diturunkan. Mengapa berkat itu diperintahkan? Itu ada perhatian yang fokus mestinya kita perhatikan. Kadang-kadang orang tidak objektif. Mau diberkati tapi tidak mau untuk mengikuti apa yang harusnya dia lakukan. Supaya dia bisa menikmati berkat itu. Nah, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada umat Israel, tapi juga ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh dia. Ulangan pasal 28, saya baca secara pelan-pelan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini kunci. Kunci diberkati adalah baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Artinya memberi perhatian kepada setiap perkataan firman. Dan melakukannya dengan setia. Nah, ini lagi rahasia yang kedua supaya hidup kita sebagai umat pilihan Allah itu diberkatinya. Nanti bagian yang kedua saya baru bicara tentang keselamatan. Tapi bagian yang pertama ini kan ini perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa rahasianya? Selain kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, tapi yang kedua adalah melakukan. Tapi bukan hanya melakukan, tapi diminta oleh Alkitab melakukan dengan setia. Menjadi pelayan Tuhan di gereja Bukit Harapan itu semua bisa. Betul atau tidak? Kan saya ini hanya diperintah oleh organisasi. Pak Adieli melayani di Bukit Harapan. Maka saya diberi surat tugas tahun 2000. Surat tugasnya jelas. Diutus untuk melayani di GKIN Bukit Harapan. Semua yang lain di 156 gereja juga diberi surat tugas. Ada yang setia sampai akhir, ada yang gugur di tengah jalan, ada yang sudah tidak kuat. Sama seperti itu, menjadi umat Tuhan yang mengikut Tuhan, ada yang ikut pertama bersemangat-semangat, di tengah-tengah sudah mulai melempem. Kayak kerupuk itu, bunyi pertama itu luar biasa, tapi setelah itu melempem dia. Karena banyak cobaan. Ada yang setia sampai akhir. Makanya kita butuh dalam mengiring Tuhan itu ikut pertama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita juga tetap ikut. Nah, bersyukur kalau seandainya kita ada yang mengingatkan kalau sempat kita kemudian menghilang, nah kembali lagi ke jalan. Makanya pentingnya persekutuan itu di sini. Kenapa? Kalau kita jalan sendiri, tidak ada yang mengingatkan kita, nanti tidak kembali-kembali. Maka kita bersyukur ada saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Demikian juga sebagai orang percaya dalam gereja Tuhan. Kita setia sampai akhir. Kalau lahir di Bukit Harapan, mestinya matinya di Bukit Harapan. Berharapnya
Waktu lahir Pak Adieli yang menyerahkan, waktu mati Pak Adieli yang kebumikan. Ini ada seorang jemaat kita yang pernah sampai nangis. Sampai nangis. Karena mulai Pak Adi itu agak sakit. Jangan-jangan Pak Adi ini cepat dipanggil Tuhan, takut dia. Siapa nanti yang akan mengebumikan saya? Sampai nangis itu. Ya, jadi makanya kalau ketemu saya itu nangis sukacita, bukan nangis sedih. Ya, nangis sukacita. Karena dia sering tanya, nanti kalau saya mati siapa yang mengebumikan? Saya bilang, Oma jangan khawatir. Kalau saya masih hidup, saya mengebumikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan oleh ayat ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Mulai satu persatu. Biasanya orang kalau sudah mendengar kalimat ini mulai senang. Apa itu? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota. Di kota Malang. Amin. Diberkatilah kita yang ada di kota Malang. Ya, itu. Kan senang kita itu mendengar itu kalimat itu. Kalau di kota kan masih umum lah. Kemudian, diberkatilah engkau di ladang. Nah, mereka yang lagi buka ladang, kalau petani, yang punya usaha, berarti yang punya toko, yang punya ayam geprek, yang punya apa lagi? Yang punya nasi goreng, yang punya boba, yang punya kos-kosan, apa lagi? Dan lain-lain sebagainya. Dikatakan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Yang belum punya anak dikasih. Yang belum punya mantu dikasih anak mantu. Diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini luar biasa. Diberkatilah bakulmu. Yang biasa bawa bakul ini. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini yang bikin roti. Ini loh diperinci di satu-satu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Dihalangi rezekinya, Tuhan buka rezeki yang lain. Dihalangi jalannya, Tuhan kasih lagi rezeki yang lain. Maka kita tidak perlu bingung anak Tuhan itu. Tertutup jalan yang satu, dibuka jalan yang lain. Tertutup jalan yang satu, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengais rezeki di tempat yang lain. Jadi tidak usah menjadi frustasi dalam hidup. Gagal di satu, coba yang lain. Gagal yang satu, coba lagi yang lain. Ini Pak Sidu ini sudah berkali-kali sebagai bosnya Pia. Tapi ada perjuangannya. Hampir frustasi juga. Ya, tapi tetap berjalan sampai hari ini. Betul Pak ya? Bapak dan Ibu, Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini rahasianya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, fokus pada Tuhan. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jangan menyembah ilah lain. Jangan bersandar kepada orang-orang pintar. Tapi bersandar dan fokus pada Tuhan. Intinya apa? Kalau mau diberkati Tuhan dengan semua yang dikatakan tadi, baik-baik dengarkan firman Tuhan. Bukan dibilang perbanyak modalnya. Enggak. Baik-baik dengarkan firman Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada firman Allah, melakukan firman Allah dengan setia, memegang perintahnya, hidup dengan sesuai dengan petunjuknya, itu yang membuat hidup kita itu diberkati. Orang sering cari berkat, tapi lupa kepada sumber berkatnya. Orang mengejar kecukupan hidup dan keinginan untuk menikmati kelimpahan, tapi lupa kepada sumber kelimpahan, yaitu Tuhan. Maka penting bagi kita, rahasia kita berjuang dalam hidup untuk memenuhi kebutuhan kita adalah cari Tuhan dulu. Maka Matius pasal 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, 7 hari kita bekerja, Tuhan hanya minta 1 hari untuk kita khusus dan fokus kepada Dia. Tidak diminta lebih daripada itu. Ini rahasia diberkati dalam hidup, dalam perjuangan hidup. Kebutuhan hidup kita itu ada kebutuhan jasmani. Makan, minum, pendidikan, perumahan, kalau bahasa Jawanya disingkat sandang, pangan, papan, SPP. Sandang itu pakaian. Pangan itu makan minum. Papan itu rumah tinggal. Maka kita fokus kerja seringkali fokus hanya untuk itu. Tidak salah. Tidak salah. Tapi saya mau katakan, bisa makan, bisa minum, punya pakaian, punya rumah berteduh, apakah itu kontrak, milik sendiri, tetap puji Tuhan. Saya dengan Bu Marlina dari 2003 sejak menikah. Sampai 2011 jadi kontraktor. Jadi pernah ngerasakan bayar tiap tahun itu ya opong golek duit. Bayar per tahun 6 juta, bayar per tahun 8 juta. Ternyata pemilik itu biasanya selalu bukan stabil, tapi biasanya diundang. Nah, waktu dinaikkan itu mulai mikir. Nah, kenapa? Mesti tambah lagi perjuangan. Ya, makanya saya beritahu kepada bendahara gereja. Bendahara gereja uangnya ada berapa? Nanti kurangnya kami tutup. Enak toh? Pendetanya tidak nyusahkan. Soal dari mananya mesti ada. Tuhan pasti berkati. Itu perjuangan hidup seperti itu. Kita tidak menjadi orang di dalam hidup ini hanya melihat kebutuhan jasmani sesuatu yang menekan hidup. Pasti ada jalan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami sebagai kontraktor, kalau sampai hari ini masih kontraktor juga, bahkan saya levelnya makin turun lagi, numpang saya di sini. Numpang. Jadi suatu saat kalau saya dibilang sama sinode, ayo pindah kemana? Siap. Ya, puji Tuhan. Makanya ketika kita beli tempat ini dengan harga 340 juta itu, Pak Simon bilang apa? Nemu ini. Iya, 340 juta. Sekarang harganya mungkin sampai 45 miliar itu. Ini punyaan siapa? Punyanya Bapak Ibu, punya Pak Deli loh.
Punyanya kita semua. Makanya bangga kita dengan gereja kita. Jangan bangga dengan gereja orang lain. Walaupun rumah kita kecil, kita bangga dengan rumah kita kan. Daripada kita membanggakan rumahnya orang, bukan punyaan kita, ya kan? Harusnya bangga kita dengan gereja kita, ya betul ya? Bangga. Nah, ini gereja saya. Saya bangga. Doa saya hanya itu dulu. Tuhan, saya tidak punya rumah, tidak apa-apa. Yang penting jemaat itu punya rumah. Lah orang yang punya rumah kemudian tidak merasa punya rumah, ini susah. Ini repot. Doa saya dari dulu begitu. Baik gereja di Solorjo maupun gereja sini. Sama doanya. Doa saya apa? Tuhan, tolong Tuhan. Saya tidak akan berjuang untuk cari rumah untuk pribadi saya. Sebelum jemaat itu punya rumah secara rohani mereka untuk mendapatkan pembimbingan. Dan Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa saya. Itu doa saya. Maka saya konsisten. Saya tidak berjuang untuk mencari cicil rumah sebelum rumah Tuhan selesai. Ya. Jadi puji Tuhan, sekarang yang Solorojo itu sudah punya tempat yang artinya permanen sekarang. Bukan bukan pinjaman lagi. Itu untuk jemaat. Silakan. Sampai kapan? Masih nyicil sampai hari ini. Kalau dulu kita masih numpang di sebelah, itu sudah kita serahkan kepada keluarga. Jadi apa pikiran saya? Jangan sampai anak cucu sampai kepada keturunan berikutnya gereja Bukit Harapan masih numpang aja. Jangan. Mereka harus punya rumah sendiri, berjuang untuk membesarkan gerejanya. Maka Pak Adili apakah berpikir untuk memajukan ini? Bapak Ibu, saya tantang kita. Ini semua yang ada di sini punya tanggung jawab untuk mengembangkan gereja ini. Ini kan kursinya sebentar lagi sudah penuh, 10-15 tahun lagi sudah tidak muat ini. Ayo, bagaimana kita memikirkan? Di sebelah ini dijual ini, 3,6 miliar. Di sebelah ini. Tanah belakang masih kosong. Ada 1.500, per meter 15 juta. Itu siapa yang memikirkan? Nah itu, yang ada sekarang, Theo, siapa mereka yang ada di sekarang mereka yang akan berpikir ke depan. Tapi kita harus menyadari ini rumah rohani kita. Bukan rumah orang. Bukan. Ini rumah rohani kita. Hari ini saya khotbahnya agak panjang. Kadang-kadang kita itu bukan hanya mendapatkan beban untuk hidup, tapi juga dapat tanggung jawab di luar dari keluarga kita. Kadang kita mendapat beban itu dengan menolong keluarga kalau kita bisa, tapi itu bukan karena keharusan, tapi kerelaan. Orang tua, saya mau ingatkan kembali, orang tua berjuang untuk membesarkan anak-anak. Betul ya? Membesarkan anak-anak, betul ya? Memberi mereka bekal iman, itu tidak boleh tidak. Bekal pendidikan, diberi keahlian, bahkan menghantar mereka sampai menikah. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab orang tua. Setelah itu, ingat baik-baik, biarkan mereka mandiri, jangan terus bergantung dengan kita. Biarkan mereka mandiri, tanpa bergantung lagi kepada kita. Itu Alkitab loh beritahu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya apa? Itu kemandirian. Anak-anak tidak bergantung lagi kepada orang tua. Harusnya setelah mereka menikah, berkeluarga, itu harus mandiri. Jangan lagi menjadi beban bagi orang tua. Harus begitu. Ini Alkitabiah loh. Alkitab ini bicara. Bukan berarti orang tua dilupakan, tidak. Harus mandiri. Mereka harus dilatih bertanggung jawab atas hidupnya dan keluarganya sendiri. Tapi ada yang perlu menjadi catatan. Kadang-kadang anak-anak perlu tahu ini. Saya sengaja khotbahkan ini. Harta orang tua kita bukan harta kita. Ingat baik-baik.
Makanya jangan memperebutkan harta orang tua ketika orang tua meninggal. Karena kita tidak berhak atas apa yang telah mereka perjuangkan dari keringat mereka. Maka banyak kadang-kadang anak-anak tidak menyadari hal ini. Ketika orang tuanya kemudian masih hidup, minta bagi rezeki, bagi warisan. Kecuali orang tua itu memberi kepada kita, memberi dengan rela, itu baru. Harta yang dimiliki orang tua juga jangan dijual. Kenapa? Karena ketika tua, siapa yang bertanggung jawab untuk menghidupi mereka? Iya, kalau seandainya anak-anak masih ada beban. Mereka juga punya pergumulan keluarganya. Ini fakta yang ada. Nah, karena prinsip seringkali terbangun begini. Aku lewes tue, aku melo anakku. Wah, itu. Itu di sisi lain ada benarnya, tapi di sisi lain ada salahnya. Kenapa? Mereka juga punya tanggungan dalam pergumulan hidup rumah tangganya. Yang kadang-kala tidak semua siap untuk hal itu. Tapi juga saya tidak mengatakan anak-anak lupakan orang tua. Tidak. Harta yang diperoleh oleh orang tua itu dinikmati oleh mereka waktu mereka masa tua. Jadi anak-anak tidak boleh menggerogoti. Kenapa? Mereka harus berjuang untuk mandiri dalam hidup mereka. Ini prinsip-prinsip yang perlu untuk kita tahu. Karena ternyata fakta hidup yang kita jalani demikian. Ada kebergantungan pada akhirnya. Orang tua juga harus berpikir bagaimana mereka di masa tua agar tidak bergantung lagi kepada anak-anak. Anak juga tidak membebani orang tua. Itu. Tapi puji Tuhan ada banyak anak-anak pada akhirnya juga mempunyai hati yang luar biasa kepada orang tua. Itu luar biasa. Tapi secara prinsipnya kita harus sadar bahwa perjuangan orang tua itu ketika sampai menikahkan kita harus kita bisa sadari. Sampai di situ tanggung jawab mereka. Saatnya kita barangkali dengan apa yang kita peroleh dalam hidup juga akan turut kalau ada berkat lebih mendukung dan menopang mereka. Ada kebutuhan rohani. Kepastian keselamatan, beribadah, bersekutu dalam keluarga. Dan itu kita lakukan. Rumah rohani kita adalah gereja ini. Rumah rohani kita adalah gereja ini. Gereja adalah tempat kita menjadi anggota yang bertanggung jawab. Ini saya baru kali ini akan berkhotbah untuk menekankan hal ini. Gereja kita ini adalah gereja yang menjadi miliknya jemaat. Ini bukan miliknya pendeta. Ingat-ingat Bapak Ibu. Gereja ini adalah miliknya kita bersama. Untuk memajukannya, kita rasa memiliki harus ada. Generasi akan berlalu. Pak Simon sudah masuk dengan ibu sebagai lansia. Siapa yang akan meneruskan? Ada generasi-generasi. Nah ini, sudah mulai ada di bangku bagian depan. Setiap jemaat bertanggung jawab memajukan gerejanya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau kita punya rumah rohani, maka kita mendapat pelayanan rohani melalui anggota, melalui gereja tersebut. Di sini kita dilayani secara rohani. Anggota jemaat, majelis gereja menjalankan fungsinya. Jadi majelis gereja itu untuk menolong pelayanan hamba Tuhan supaya pelayanan hamba Tuhan itu menjadi ringan. Itu konsep. Anggota jemaat beribadah, melayani, bersaksi, saling mendoakan, saling menguatkan, memperjuangkan kemajuan gerejanya, mendukung baik secara moral maupun materi. Betul ya? Jemaat yang bertanggung jawab tertanam tetap sejak dia menggabungkan dirinya dalam gereja.
Nah, ini agak nggak enak bahasanya. Gereja itu bukan terminalnya jemaat, bukan. Yang bisa transit kemana saja. Itu tidak boleh terjadi. Gereja bukan terminal. Atau persinggahan sementara, tetapi menjadi rumah tetap rohani kita. Gereja bukan tempat tambal butuh. Waktu kita susah dicari gereja. Pada waktu sudah tidak ada lagi kesusahan, gereja dilupakan. Tidak boleh. Ini penting. Kita harus tanamkan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Dan karena itu, mari kita bersemangat memajukan gereja kita, berjuang membesarkannya sebagai rumah rohani kita. Saya tantang jemaat yang ada di sini. Pikirkan gereja kita 10, 20, 30, 40 tahun lagi. Saya akan segera berakhir di usia 70 tahun. Tidak selamanya saya akan memimpin gereja ini. Saya sekarang usia 48 tahun. Berarti masih ada berapa puluh tahun lagi saya melayani. 20 tahun. Wah, saya suwe Pak Adi. Tidak terasa sudah selesai. Harus dipikirkan bagaimana kemajuan gereja ini. Tidak perlu gontok-gontokan. Siapa saja yang ditaruh oleh Sinode GKIN diterima. Siapa yang akan menjadi pemimpin. Ini saya persiapkan dari sekarang. Karena figur kadang-kadang bayang-bayangnya masih ada. Bayang-bayangnya Pak Adi masih ada. Nah, kasihan nanti pendetanya yang menggantikan saya. Kalau bayang-bayangnya masih ada. Bapak Ibu mulai doakan dari sekarang. Mana tahu calon pendetanya ada di dalam jemaat ini. Itu yang pojok depan saya tantang masuk sekolah Alkitab. Lalu kemarin bilang, saya mau sekolah pendeta aja. Didoakan dari sekarang, tidak tahu. Mana tahu yang lagi jalan sekarang jadi calon pendeta, kita tidak tahu. Mana tahu yang pemain keyboard juga di sini juga jadi pendeta. Kita kan tidak tahu. Orangnya nggak ada. Dan saya tidak pernah paksa mereka. Kita harus memikirkan kemajuan ke depan gereja ini. Ya, didoakan dari sekarang. Tuhan, berilah sehat selalu kepada Pak Deli. Ojo dipundut disek. Gitu. Beri umur panjang, sehat selalu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa juga menyiapkan yang terbaik untuk ke depan. Amin. Bapak dan Ibu, yang kedua yang saya mau ingatkan kita, kebutuhan kita adalah berjuang secara rohani. Maka Lukas pasal 13 ayat 24 berkata, berjuanglah anak-anak secara rohani, rajin ke sekolah minggu. Remaja pemuda, ayo persekutuan. Ya, ini remaja pemuda ini masih belum mulai ini kegiatan persekutuan. Ayo dimulai. Kita rindu supaya ada kemajuan dalam pelayanan anak-anak remaja dan pemuda. Para majelis komisi bertanggung jawab dalam kegiatan, dalam tugas tanggung jawabnya. Kita bersama-sama membangun rumah rohani kita. Semua tingkat usia maju bersama-sama. Kepala rumah tangga pimpin rumah tangganya supaya maju secara rohani. Berjuang kita sama-sama memberitakan Injil. Ya. Yang terakhir adalah kita harus berjuang melawan dosa. Gereja kita menekankan pentingnya kita berjalan dalam kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 25. Kita kadang-kadang kepengen melakukan yang baik, tapi yang muncul itu kadang-kadang hal-hal yang bersifat dosa muncul dalam hidup kita. Ini ayat yang terakhir yang saya mau ajak kita. Kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita berjuang juga untuk kita berjuang secara rohani. Tapi yang ketiga, kita berjuang melawan dosa. Kita tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran. Ayo silakan dibuka ayat yang terakhir. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 25. Oke. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki,
maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lihat ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, kita hanya bisa mengalahkan kuasa dosa yang sering kali muncul. Kita mau melakukan yang benar, tapi muncul itu yang buruk. Hanya bisa oleh kuasa Yesus Kristus. Karena itu dalam pergumulan melawan dosa, kita hanya bisa mengalahkannya dengan pertolongan Yesus Kristus. Kiranya perjuangan hidup kita akan kita menangkan. Yang pertama, memperjuangkan kebutuhan hidup kita, percaya. Ketaatan kita kepada firman. Dan kesetiaan kita kepada firman. Dan kesediaan kita untuk hidup berpegang pada firman. Itu yang membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus berjuang untuk memajukan hidup rohani kita secara berkualitas. Dan yang ketiga, kita harus berjuang melawan dosa. Jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Burung tidak mungkin akan bersarang di kepala kita kalau kita usir dia. Sama seperti itu, kalau dosa itu masuk melalui pikiran kita, dalam hati kita, jangan biarkan dia. Tapi harus ditolak, harus diusir dalam nama Yesus. Harus kita memosisikan diri sebagai orang yang tidak bersekongkol dengan dia. Tuhan akan memberikan